Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN menggunakan model PJBL, materi siklus hidrologi, submateri pola aliran sungai. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya siap. Beri salam. Assalamualaikum. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tengku Siti, hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, seperti biasa, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian bisa belajar lebih baik dari hari ke hari. Karena ilmu yang kalian dapatkan hari ini, apapun bentuknya, apapun materinya, akan bermanfaat untuk di kemudian hari. Kita belajar mulai dari kecil sampai tua. Ilmu yang kita dapatkan akan kita berikan dari generasi ke generasi. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kira-kira siapa yang masih mengingat tentang materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita mempelajari tentang materi siklus hidrologi. Masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu, siklus hidrologi? Tunjuk asbes, siapa yang ingat? Materi minggu lalu? Ya, silahkan Anissa. Kira-kira apa yang masih kamu pahami, kamu ingat tentang materi minggu lalu, kamu sampaikan dengan teman-teman yang lain. Siklus hidrologi adalah proses peredaran air dari laut kemudian mengalami penguapan ke udara yang turun ke permukaan bumi sebagai hujan yang mengalir dalam tanah menuju sungai dan kembali lagi ke laut. Oke, beri tepuk tangan untuk Anissa. Itu pengertian untuk siklus hidrologi. Siklus hidrologi memiliki beberapa jenis. Kira-kira siapa yang ingin melanjutkan jawaban dari Anissa? Saya. Silakan, Indra. Saya akan melanjutkan jawaban dari Anissa tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi ada 3. 1. Hidrologi panjang. 2. Hidrologi sedang. Hidrologi pendek. Oke, beri aplaus untuk Indra. Siklus hidrologi adalah perputaran air. Air mengalir dari laut ke sungai, kembali lagi ke laut. Itu artinya perputaran, seperti rantai makanan. Dari awal, akhir kembali lagi ke awal. Di mana air tadi memiliki 3 perputaran. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, itu materi minggu lalu. Materi minggu lalu sangat berkaitan dengan materi hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang materi hari ini, seperti biasa,
kita lakukan pretest. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan tentang materi apa untuk materi hari ini. Kita beri pretest dulu untuk memahami kira-kira kalian ada belajar di rumah atau tidak tentang materi yang saya berikan. Oke, cukup jadikan satu di atas meja. Jadikan satu. Jadikan satu. Sebelum kita melanjutkan materi, kira-kira tentang apa materi hari ini? Materi hari tentang pola aliran sungai. Berarti materi minggu lalu dengan materi hari ini masih saling berkaitan, sama-sama menjelaskan tentang jenis air. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan video ini terlebih dahulu untuk kalian memahami materi hari ini, apa isinya, dan bisa kalian diskusikan nanti. Sebelum kita lanjutkan, kamu perhatikan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Materi hari ini tentang pola aliran sungai. Ini dia pola aliran sungai. Adapun kompetensi dasarnya, ini dia. Kompetensi dasar menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ini materi yang akan dipelajari untuk bab ini. Sementara tujuan yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Setelah kamu mempelajari materi hari ini, kamu harus dapat menganalisis ciri dan pola aliran sungai. Itu yang pertama, ciri dan pola aliran sungai. Tujuan yang kedua, membuat pola aliran sungai secara berkelompok dengan baik. Inilah yang akan kita praktekkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian membawa bahannya untuk praktek hari ini, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk memahami materi hari ini, kita saksikan videonya. Kira-kira tentang apa videonya? Amati, perhatikan. Ada jenis dan cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pola aliran sungai. Daerah aliran sungai terdiri atas berbagai aliran anak sungai yang mengalir ke sungai induk atau sungai utama dan akhirnya kemudian mengalir menuju ke danau atau laut. Bentuk berbagai aliran sungai ini membentuk pola tertentu yang disebut dengan pola aliran.
Pola aliran sungai dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan proses geomorfologi yang berlangsung pada struktur geologi daerah aliran tersebut. Terdapat beberapa macam pola aliran sungai, seperti pola dendritik, pola rektangular, pola unei, pola trellis, pola anular, pola paralel, pola radial, dan pola sentripetal. Yang pertama, pola aliran dendritik. Pola aliran ini memiliki pola dengan bentuk tidak teratur dengan sudut dan arah yang beragam seperti percabangan pohon. Pola aliran ini terdapat di daerah aliran sungai yang memiliki komposisi batuan yang sama serta dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, pola aliran rektangular. Pola aliran ini memiliki pola dengan aliran antara sungai utama dengan anak sungai yang membentuk sudut hampir siku-siku. Pola aliran ini dapat dijumpai di daerah yang memiliki banyak retakan atau joints dan patahan. Yang ketiga adalah pola aliran ini. Pola aliran ini terbentuk apabila anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Pola aliran ini dapat dijumpai di bukit dengan lereng yang terjal. Yang keempat adalah pola aliran trellis. Pola aliran ini memiliki pola dengan bentuk seperti teralis atau mirip seperti daun, di mana percabangan antara anak sungai dan sungai utama membentuk sudut hampir tegak lurus. Oke, sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran untuk materi pola aliran sungai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya tentang jenis-jenis dari pola aliran sungai yang akan kita praktekkan untuk pembelajaran hari ini. Dari pengamatan video pembelajaran tadi tentang jenis-jenisnya, tentang bentuknya, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang arti dari pola aliran sungai? Silahkan tunjuk asbes. Silahkan, Siti Paja. Jadi pola aliran sungai adalah segala bentuk keseluruhan dari sistem jaringan suatu sungai beserta dengan cabang-cabangnya ya pada suatu daerah tertentu. Cabang-cabangnya mengalir ke berbagai-bagai daerah dan dimanfaatkan oleh manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk Siti Paja. Siti Paja sudah menyimak dari bentuk pola aliran sungai tadi. Dia bisa menjelaskan bahwa pola aliran sungai tadi memiliki berbagai macam cabang. Cabang-cabang tadilah yang mengalir ke berbagai daerah. Mengalir ke berbagai daerah yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kalau di wilayah pegunungan yang biasanya kamu pergi wilayah pegunungan yang biasa rekreasi ke wilayah mana? Ke Brastagi. Kalau kamu perhatikan di Brastagi sumber airnya sangat deras, sangat banyak mengikuti bentuk lereng. Karena di wilayah Brastagi salah satu contoh yang memiliki topografi bertingkat. Air di Brastagi dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai irigasi. Apa itu irigasi? Apa irigasi dalam pertanian? Untuk pengairan air ya. Mengalirkan air ke sawah-sawah atau ke lahan pertanian. Kalau di tempat kita biasanya aliran air tadi cabangnya kemana tujuannya? Ke sungai. Sampai akhirnya mengalir ke ujung. Hilir atau hulu?
Paling ujung terakhir. Hilir, yaitu wilayah lautan. Kan kembali tadi ke siklus hidrologi. Dari laut ke sungai, kembali lagi ke laut. Jadi perputaran air dengan pola aliran sungai sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan bagi manusia untuk kebutuhan hidup. Kalau di wilayah aliran sungai biasanya dimanfaatkan oleh orang pesisir sungai untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Air sungai untuk mencuci. Dulu sebelum ada apa? Sebelum ada kompresor, sebelum ada sumur, sebelum ada pompa air, sebelum ada mesin, para penduduk menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan untuk nyuci, untuk mandi, dan untuk memasak. Tapi kalau sekarang sudah jarang dimanfaatkan karena masing-masing rumah penduduk sudah menggunakan air sumur. Masing-masing di rumah sudah ada pump, sudah ada sumur pompa, sudah ada kompresor. Jadi jarang lagi mereka ke sungai, jarang kita ke sungai. Sungai dimanfaatkan hanya untuk sarana transportasi. Oke, itu tadi mengenai bentuk dari pola aliran sungai. Kalau diperhatikan, kamu lihat, ini pengertian dari sungai. Aliran air yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang menerus mengalir dari hulu menuju ke hilir. Ini pengertian dari pola aliran sungai yang sudah disampaikan tadi oleh Siti Paja teman kalian. Kemudian ini ciri-ciri dari sungai. Ciri utamanya yang paling kalian pahami, air mengalir dari hulu menuju ke hilir. Hulunya mana? Pegunungan. Hilirnya mana? Wilayah lautan. Ini jenis-jenisnya. Ada menurut asal airnya, kemudian ada menurut debit airnya, ada menurut tipe airnya. Yang akan kita praktekkan ini dia. Kamu perhatikan tadi dari pengamatan video, inilah dia. Ini yang akan kita praktekkan. Minggu lalu udah Ibu sampaikan pembagian kelompoknya untuk praktek hari ini. Minggu lalu juga Ibu sudah menyampaikan bahan-bahan apa yang akan kalian penuhi, kalian bawa untuk praktek hari ini. Ibu akan membagikan identitas kelompok supaya bisa diingat. Kelompok berapa kalian? Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2. Ini ada LKPD yang akan kalian isi. Nanti dijawab, masing-masing kelompok diskusikan isi dari LKPD-nya, kemudian tentang praktek hari ini. Di LKPD, Ibu juga berikan bahan ajar sebagai bahan bacaan kalian supaya kalian bisa menjawab LKPD dan bisa mengerjakan praktek untuk pola aliran sungai hari ini. Udah? Di bahan ajar di situ ada 6 jenis pola aliran sungai. Pola pertama itu untuk kelompok 1, pola kedua untuk kelompok 2, dan seterusnya sampai untuk kelompok 6. Dibuat nama kelompoknya, kelompok berapa, diisi LKPD-nya, kemudian dikerjakan
praktek membentuk pola aliran sungai hari ini. Yang nggak ngerti, yang kurang paham, tolong dipertanyakan kira-kira apa yang tidak kalian pahami untuk praktek hari ini. Perhatikan gambar yang ada di bahan ajar, kamu masukkan ke dalam buku gambar. Jangan lupa di dalam buku gambar dibuat bingkai supaya mempercantik hasil dari kerja kelompok kalian nanti. Nah, tarik gambarnya, sesuaikan. Dari sini. Tarik terus. Tarik terus. Sampai sini. Dah, ini. Kasih cabang di sini. Ini sini, di sini. Dah, tarik. Ini. Belokkan kemari. Nah, kemudian ambil yang ini. Nih, yang ini. Dan ini. Udah, ambil tarik ke atas ini. Ambil dari sini. Tengah. Baru buat cabang-cabangnya pendek-pendek aja. Yang ini bersihkan ya. Mana gambar kalian? Ini nggak usah aja. Ini nggak usah. Yang tengahnya nggak usah. Ambil aja ke dalam. Ini bersihkan. Satu lagi buat. Antara sungai Bersihkan. Ini bersihkan juga. Buat ini ditebalkan, terus buat judulnya ya, biar nampak. Udah, ini lagi. Kalau masih ada sisa, tambahkan aja lagi cabangnya biar lebih cantik ya. Buat besar ya judulnya biar nampak dia. Udah kelompok 3? Udah jadi? Kelompok 2 udah jadi? Di luar boleh, di dalam juga boleh. Buat sebesar mungkin, jadi nampak. Kelompok 1 belum? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Hampir. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 6 sudah? Oke. Masing-masing dari kelompok perwakilan untuk menampilkan ke depan ya. Masing-masing kelompok perwakilan untuk menampilkan ke depan. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Hanya menunjukkan hasil kerja proyek pola aliran sungai. Kalau dilihat dari bentuknya, seperti itulah bentuk cabang-cabang anak sungai dari induk sungainya. Yang di bawah adalah induk sungainya. Berarti mempunyai das yang paling utama, sumber air, mata air utama yang dialirkan ke daerah. Ada seperti cabang ranting pohon, ada seperti akar pohon, ada seperti kaki burung dan kaki ayam, ada seperti bentuk lingkaran. Kalau ibu perhatikan semua hasilnya cantik. Oke, udah semua? Udah semua? Kelompok 1 siapa yang akan menampilkan? Pak Riansa. Kelompok 2?
Eka, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Wanda? Bintang. Kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Al-Kahfi. Kelompok 5? Indra Maulana. Kelompok 6? Tengku Siti. Oke, silakan. Bawa hasil karyanya maju ke depan ke 6 kelompok. Kelompok 1, bawa hasil karyanya. Kelompok 1. Kelompok 1 bawa hasil karyanya, kelompok 2 dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Tunjukkan ke depan. Dari ke-6 kelompok hasil karya untuk pola aliran sungai. Yang pertama kelompok 1 dendritik, kelompok 2 rektangular, kelompok 3 trelis, kelompok 4 radial sentrifugal, kelompok 5 paralel, dan kelompok 6 anular. Inilah hasil karya produk pola aliran sungai dari ke-6 kelompok. Beri tepuk tangan untuk ke-6 kelompok. Oke, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing, nanti dikumpulkan. Sudah selesai hasil kerja kelompoknya, kerjasama yang bagus dari masing-masing kelompok dan menghasilkan hasil karya berupa pola aliran sungai. Dari awal sudah kita sampaikan tentang materi pola aliran sungai. Mulai dari pretest tadi sampai penayangan video, kemudian menampilkan materi melalui PPT yang ditampilkan di layar proyektor. Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan dari materi hari ini tentang pola aliran sungai? Tunjuk spesinya. Ya, silakan. Ana Yohana, menurut kamu dari awal sampai akhir, apa yang bisa kamu beri kesimpulan tentang materi hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini adalah kita menjadi tahu berbagai bentuk pola aliran sungai. Ada 6 jenis pola aliran sungai, yaitu dendritik, rektangular, trelis, paralel, anular, dan radial sentrifugal. Dan terdapat juga cabang-cabang sungai tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan hidup, salah satunya sebagai irigasi untuk pertanian. Di berbagai daerah bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk topografi dan kemiringan lerengnya, sehingga air bisa mengalir ke berbagai daerah. Oke, beri tepuk tangan untuk Ana Yohana. Nah, itu tadi hasil pemahaman materi yang disampaikan oleh si Ana Yohana tentang pola aliran sungai, bahwa cabang dari sungai itu mengalir dari berbagai daerah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua materi sudah disampaikan, kalian juga sudah melakukan praktek, kalian juga bisa memahami apa manfaat dari awal sebelumnya siklus hidrologi sampai pola aliran sungai bagi kehidupan. Mudah-mudahan kamu bisa memahami untuk masa yang akan datang, bahwa seperti itulah hasil proyek yang sudah kamu buat, bentuk dari pola aliran sungai. Seperti biasa, setelah berakhir semua materi, di awal tadi kita lakukan pretest, kemudian kita lanjutkan dengan post testnya.
Oke, selesai untuk postesnya. Kalau sudah selesai, kumpulkan di atas meja. Harapannya hasil pretest, hasil postes lebih baik daripada sebelumnya pretest. Kalau bisa dua-duanya harus baik. Kalau pertama 100, yang terakhir juga kalau bisa 100. Oke, kumpulkan jadi satu. Setelah postes dan mengumpul KPD seperti biasa, emoji. Bagaimana suasana pembelajaran hari ini? Kalau menurut saya ada kerja sama kelompok itu sudah luar biasa. Untuk apresiasi bagi setiap kelompok, untuk hari ini Ibu anggap semua kelompok hasilnya sempurna. Beri tepuk tangan ke kelompok. Untuk kedepannya dijaga kekompakan supaya setiap hasil kerja sebuah produk bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Bagaimana? Bagus? Seru? Seru. Dari hasil kerjanya tadi saya lihat semua cantik, semua bagus, semua rapi, semua bekerja sama dan masing-masing kelompok melakukan kerja. Silakan diekspresikan tentang pembelajaran hari ini. Checklist. Kalau mana yang menurut kamu untuk suasana pembelajaran hari ini? Sedihkah berakhir pembelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Bereskan bukunya, rapikan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.